Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Hafizah Rahma dengan NIM 220111173 dari Prodi Psikologi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang strategi kewirausahaan. Yang pertama, pengelolaan usaha. Pada pengelolaan usaha terdapat perencanaan, yaitu berisikan misi usaha, usulan biaya operasional termasuk rincian strategi, dan peluang-peluang yang mungkin diraih. Market-market yang bisa dijadikan satu daerah kekuasaan. Itu merupakan bagian-bagian yang harus masuk pada pengelolaan rencana usaha ketika ingin membuat suatu usaha. Perencanaan berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman mencapai keberhasilan manajemen atau pengambil kebijakan untuk usaha yang berupa ringkasan eksekutif, berupa maksud usaha, usulan-usulan finansial, dan permintaan dana kepada sumber-sumber pendanaan. Ketika Anda berencana ingin membuat satu usaha sendiri, pada akhirnya akan menuntut Anda untuk banyak berkreasi, berpikir, berimajinasi untuk menentukan setiap titik atau menjadi sentral dari harapan, keinginan sesuai dari pikiran Anda. Jadi harus banyak berbicara, berdiskusi dengan wirausahawan yang lebih sukses dari Anda. Rencana pengelolaan usaha yang sudah Anda desain itu sebenarnya bisa dijadikan alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar atau dalam konsep membuat proposal berupa manajemen usaha, pemasaran, produksi, atau operasional, dan terakhir keuangan. Bagaimanapun ketika usaha membutuhkan modal, modal harus jelas sumbernya, dan sumber permodalan itu akan dituangkan dalam bentuk proposal agar bisa kita dapatkan. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Sumber-sumber pendanaan bisa dicari, bahkan datang sendiri kalau memang perhitungannya jelas. Kalau memang tujuan Anda jelas dan secara bisnis itu memang menguntungkan. Dan secara market itu sangat potensial. Sebegitu pentingnya modal dalam memulai sebuah usaha. Pengelolaan keuangan pada prinsipnya adalah bagaimana Anda bisa mengusahakan sumber-sumber dana yang memungkinkan, bagaimana pada akhirnya Anda bisa memanfaatkan dan menggunakan dana-dana yang didapatkan, dan bagaimana pula Anda bisa mengendalikan yang pada akhirnya bisa mengembalikan proses dari sumber dana yang Anda peroleh tadi. Jadi, mulai dari awal sampai akhir, sampai nilai bisnis dan keuntungan semua terlihat, itulah namanya pengelolaan keuangan. Karena itulah, para calon wirausahawan harus memahami persoalan manajemen keuangan, struktur yang jelas, konteks yang jelas, bagaimana pola atau manajemen yang harus Anda desain dan manfaatkan terkait dengan keuangan ini. Terdapat 3 aspek yang harus Anda yakini dan pahami dalam konsep manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan. Aspek yang pertama adalah sumber keuangan atau keuangan lembaga atau keuangan yang dijadikan sebagai modal utama dalam operasional usaha yang akan Anda buat. Yang pertama disebut dengan dana internal, yaitu dana dari lembaga atau dari perusahaan atau dari Anda sendiri sebagai pemilik usaha. Yang kedua, dana cadangan atau dana laba yang barangkali itu sifatnya ditahan untuk kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan dana tersebut dimanfaatkan sehingga tidak kolaps. Kemudian dana eksternal, yaitu dana dari pemilik atau penyitaan, dana dari pinjaman, debitor, atau dana dari bantuan pemerintah pusat dan daerah yang bisa Anda manfaatkan. Yang terakhir, dana ventura atau dari perusahaan yang ingin menginvestasikan usahanya pada perusahaan kecil yang barangkali dianggap potensial. Aspek yang kedua adalah
terkait dengan perencanaan dan penggunaan data. Pertama yang harus termasuk dalam kategori pemikiran sejak awal itu adalah biaya awal atau permulaan. Yang harus ada pada konsep ini adalah rancangan keuangannya mulai dari pembukaan neraca harian, rancangan neraca pendapatan. Lalu yang kedua, analisa pulang pokok. Analisa ini penting jadi pertimbangan Anda untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari proses yang Anda lakukan dalam masa periode tertentu, sehingga Anda bisa membaca atau mengkalkulasi kemungkinan-kemungkinan laba atau rugi, biaya administrasi, biaya bangunan, dan lain-lain. Aspek yang ketiga adalah pengawasan dan pengendalian dari dana. Yang ketiga, teknik pemasaran dan strategi pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan meneliti banyak hal mulai dari kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa. Harus ada kejelasan dalam kualiti produk. Kemudian kecocokan harga untuk area atau daerah tertentu. Kemudian mendistribusikan barang dan jasa atau plus, dan terakhir adalah promosi. Terkait dalam pemasaran, minimal ada 5 hal yang harus dipertimbangkan Anda untuk melihatnya. Yang pertama adalah kebutuhan atau keinginan konsumen. Yang kedua, produknya sesuai kebutuhan konsumen. Yang ketiga, harganya sesuai dengan area atau market yang Anda tujui. Yang keempat adalah pendistribusian barang dan jasa atau tempatnya yang strategis. Yang kelima yaitu promosi saat ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.